pemilu 2024 itu jatuh tanggal 14 Februari 2024. Jangan takut Bapak Ibu atau abang-abang kakak-kakak, kalau misalkan ada di mata kakak-kakak, misalkan abang-abang bapak-bapak misalkan ada temuan memang melanggar money politik contohnya, ya lapor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki, selamat datang kembali di podcast Bual Pokalan, persembahan dari Bawaslu Kabupaten Simalungun. Nah, sahabat Bawaslu, di episode kedua podcast Bual Pokalan kali ini akan membahas tentang evaluasi, tantangan, dan persiapan untuk 2024 mendatang. Dan sahabat Bawaslu, banyak hal yang harus dievaluasi pada pemilu yang sebelumnya. Akan banyak juga tantangan yang akan dihadapi dalam pesta demokrasi mendatang. Lalu, apa aja yang seharusnya dipersiapkan untuk menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang? Dan sahabat Bawaslu, sudah dari tadi saya bersama salah seorang komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ada Abang Damarwan. Apa kabar, Bang? Baik. Oke, Bang. Jadi sahabat Bawaslu, Abang Damarwan ini sudah lumayan malang melintang di penyelenggara pemilu, sudah dari kabupaten kota dan saat ini di provinsi gitu Bang ya. Sahabat Bawaslu, hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP bahwa pemilihan umum serentak akan diadakan pada 2024 mendatang. Untuk tanggalnya dan harinya sudah ada. Kemarin kan ada kesepakatan hasil rapat dengar pendapat tanggal 24 Januari 2022 Senin kemarin, bahwa kesepakatannya disepakati bahwa tanggal pemungutan suara itu jadwal pemilu 2024 itu jatuh tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari. Ya. Itu udah tetap itu Bang ya? Atau bisa berubah lagi? Sudah tetap. Dan disepakati tanggal 27 November 2024 itu pemilihan kepala daerah serentak, baik pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia. Ya. Kalau di Provinsi Sumatera Utara ada semua kabupaten kota. Seluruhnya. Kalau begitu juga legislatifnya. Legislatif, ya seluruhnya. Jadi untuk persiapannya sudah mulai persiapan lah kalau di 2024 lagi, apalagi itu akan di awal tahun itu Bang ya, bulan Februari ya? Ya, Februari 2024 itu awal tahun. Cuman persiapannya kita menunggu dari pimpinan kita di Bawaslu RI. Dan mungkin Bawaslu RI juga menunggu juga hasil diskusi, rapat juga tentang penentuan kapan dimulainya ini, kan begitu. Karena memang ini kan pemilu serentak ini ada KPU RI, terutama KPU RI, bahwa memang kalau persiapannya matang, KPU mengambil langkah itu 25 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi kalau tanggal 14 Februari 2024 maka ditarik mundur ke 25 bulan, itu kan bisa jadi di awal Februari ini gitu dimulai. Tetapi kan ini kan masih masih dalam diskusi lagi. Kemudian pemerintah juga apakah memang itu sudah ideal dilakukan 25 bulan atau 20 bulan sebelum selambatnya itu. Kalau 20 bulan berarti lebih sempit lagi lah Bang waktunya. Paling tidak ya bulan 5 atau bulan 6 tahapannya itu dimulai tahun ini gitu. Tahapannya itu kan ada tahapan sebelum tahapan pra, kemudian tahapan dan akhir tahapan gitu kan, pas post election, artinya kan ada free election day, kemudian post election gitu kan. Di situ nanti ada persoalan-persoalan sengketa gitu kan, nanti kan gitu, sengketa hasil yang nanti berujung ke MK. Inilah masih didiskusikan gitu. Nah, terus Bang, ini kan dari hasil pemilu-pemilu yang sebelumnya nih Bang. Dari hasil pemilu sebelumnya, apakah ada banyak Bang evaluasi yang akan
kita godok lagi gitu Bang? Sebenarnya kita bercermin pemilu 2019 yang lalu, pemilu Pilpres dan Pileg. Kemarin kan 2020 kebetulan kan Simalungun juga salah satu penyelenggaraan juga pilkada bupati dan wakil bupati di Simalungun. Banyak yang harus kita kita perbaiki dari sisi penyelenggaraan gitu. Khusus di Bawaslu ini kan bagaimana misalkan kewenangan Bawaslu diterapkan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan amanah Undang-Undang 10 Tahun 2016. Misalkan di pemilu 2019 gitu ya, mesti juga kita dalam upaya penegakan hukum pemilu itu kan mesti kita kita perbaiki, terutama dalam persoalan proses gitu ya, proses sengketa gitu kan, proses sengketa ini kan sengketa proses itu kan di Bawaslu. Iya. Di Sumatera Utara ada beberapa kabupaten kota yang menyelesaikan sengketa ini. Salah satunya di Bawaslu Simalungun juga ada penyelesaian sengketa gitu. Kalau yang terkait dengan pelanggarannya Bang, untuk di 2019 atau 2020? Iya ada sih. Apa saja biasanya Bang yang paling banyak lah terjadi? Pak, yang paling terjadi yang mencolok itu ya. Sebenarnya ini yang susah kita buktikan dari dulu, dari pemilu ke pemilu. Itu politik uang. Nah itu. Ini susah nih kan. Gitu. Satu lagi Bang yang biasanya sering kita lihat ini Bang, pemasangan alat peraga kampanye Bang, itu kan setiap momen-momen pilkada, momen-momen pemilu selalu kota atau daerah-daerah itu nampak semak jadinya Bang. Ini dari kacamata orang awam lah kayaknya, masyarakat itu selalu buat lihat kota gitu, daerah dia makin semak. Apakah ada nggak gitu kebijakan yang membuat alat peraga kampanye itu di satu daerah? Contohnya setiap kelurahan ada satu nih gitu. Atau di 2024 mendatang ini kan digitalisasi ini sudah mulai terus berkembang tuh Bang. Digitalisasi berkembang, apakah mungkin dibatasi saja nih alat peraga kampanye? Nah, bisa lewat internet aja. Ya itulah tantangan di 2019 yang pemilu kemarin tuh memang tentang pemasangan alat peraga. Itu jadi terutama di tahapan kampanye, ya kan? Sebenarnya peraturan KPU sudah jelas konkret itu kan, sudah membatasi peserta pemilu dalam hal ini partai politik kemarin juga ada batasan, misalkan kalau pemasangan baliho gitu kan itu diatur, ukurannya diatur Bang? Ukuran diatur, banyaknya diatur gitu kan. Kemudian pemasangan juga baliho, spanduk juga diatur. Setiap kecamatan itu 1 kecamatan 2 gitu kan. Dan itulah aturan. Seharusnya itu ditegakkan. Dan bagaimana aturan prakteknya memang ada juga memang ada apa hampir semua nih Bang? Kita tidak bisa mengeneralisir semua. Paling tidak ada beberapa gitu ya peserta pemilu yang memang melebihi gitu kan, melebihi banyaknya itu memang melebihi gitu. Nah pengaturan misalkan di kota pemasangan bagaimana selayaknya spanduk dipasang gitu kan, itu harus bekerja sama misalkan KPU-nya dan kita turut juga mengawasinya itu dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Diaturlah pakai aturan perda-perda masing-masing karena kan mengganggu ketertiban tata lingkungan. Jangan pula nanti kan pemasangan di pohon-pohon, kan biasa juga pohon pelindung itu mesti ada juga di kabupaten kota juga kan ada itu yang memang besar-besar dipasang di situ dan rame kali gitu. Nah di situ nanti itulah Bawaslu kalau misalkan itu pakai jarak, misalkan ada jarak pemasang poster, contohnya pemasang poster itu kalau dia tertimpa itulah yang kawan-kawan bisa menyelesaikan secara cepat. Menyelesaikan secara cepat itu terutama pemasangan alat peraga. Itu diselesaikan di tempat, jangan terhimpit atau malah menutupi. Nah ini kan menyalahi nih. Kalau bisa diatur gitu. Tetapi kita mengikuti, KPU harus mengikuti juga ya sama-sama lah sebagai penyelenggara kita Bawaslu KPU harus mematuhi peraturan daerah tersebut gitu. Sehingga kalau tata aturan ini diapakan, ini bisa tertib gitu.
jalan misalkan di tengah itu misalkan trotoar itu sebenarnya nggak boleh itu kan dipasang itu supaya mengganggu. Kalau untuk lokasi-lokasinya bang, ada nggak ditentukan lokasi? Ada. Setiap kecamatan hanya di sini aja yang boleh gitu. Yang penting setiap kecamatan, tapi itulah aturannya jangan mengganggu pemandangan sehingga timbul sampah-sampah. Kalau dibilang dulu banyak masyarakat bilang ini sampah pemilu begitu banyak gitu, sehingga ya ketertiban, keindahan tata kota, estetika itu harus dijaga betul gitu. Sebenarnya sih kalau saya lihat sendiri bang ya, aku lihat sendiri lebih bagus lagi dibuat untuk tutup becak gitu bang. Itu lebih bermanfaat kayaknya kan bang. Jadi biasa kan ada becak kalau di daerah Sumatera Utara becak bisa motor kan, itu selalu ada tutupnya. Jadi kebanyak memang di 2019 atau 2020 itu para caleg itu ngasih ditutup becak, kayaknya itu lebih bermanfaat daripada ditempel banyak-banyak di lokasi-lokasi yang jadi buat jelek daerah itu kan bang. Fenomena yang terjadi memang ya sering abang-abang tukang becak itu memasang itu, bahkan memang sebagai kampanye juga gitu kan. Sudah dipersiapkan memang ukurannya. Ya, artinya pasang calon caleg di situ itu sering kita ketemukan gitu kan. Tetapi memang terusan juga kadang di masa tenang itu dipakai juga dipergunakan sama tukang becak, itu yang harus dibalik gitu ya. Oh iya, harus dibalik. Artinya juga menjaga supaya becaknya jangan kena hujan atau panas penumpang itu. Tapi bagi kita menyarankan di pengawas biasa begitu kan, pengawas di lapangan itu kan, misalkan ada PPL, biasa PPL itu dan Panwas yang bekerja sama, itu tolong dibalikkan bang atau pak gitu. Lebih tidak terbuka kampanye di masa tenang. Inilah kadang-kadang kan masyarakat itu mesti juga begitu gitu ya. Nah itu tantangan kita itu, ke depan tantangan kita. Persoalan lain memang netralitas ASN. Nah ini perlu kita tegakkan. Netralitas ASN ini kan jadi salah satu karena memang tugas kita paling tidak itu menghimbau pemerintah agar memang PNS yang birokrat, terutama aparatur sipil negara, ya kan, itu harus betul-betul netralitasnya kita jaga gitu. Misal kan biasa itu bupati atau wali kotanya ketua partai, sehingga nyalon lagi satu lagi kok di pileg ini kan kadang-kadang mengarahkan karena partainya misalnya partai A begitu kan. Seluruh PNS itu dihimbau atau diarahkan kepada mencoblos salah satu partai tertentu gitu kan. Parahnya lagi diskriminasinya lah bang. Nah iya begitu. Ini kan harus kita tegakkan kan gitu kan. Nah kawan-kawan itu banyak juga merekomendasikan itu ASN itu ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara gitu kan. Nah, itu banyak juga yang melaporkan itu PNS di salah satu kabupaten kota tuh mesti terindikasi lah kurang netral begitu. Nah itu salah satunya penegakan itu, money politik gitu kan, atau dalam bahasanya praktek-praktek uang itu kan ya, tantangannya itu dalam pembuktiannya itu gitu ya, itu pembuktian. Misalkan ada tertentu menggunakan uang itu dalam salah satu adatnya gitu kan. Nah pertanyaannya apakah bisa kita masuk intervensi pengawas di situ bahwa yang tidak ada tahapan pemilu pun mereka menggunakan uang sebagai budaya menyelenggarakan adat itu gitu kan. Nah, ini kan susah juga ini kan. Harus tahu juga batasan-batasan kemana kita harus melangkah gitu. Karena kalau kita melangkah yang dinilai kita misalkan tidak bisa menangani dan kurang bukti, maka itu kita hentikan gitu. Ada kasus pelanggaran money politik seperti itu. Karena sebelumnya dia memang sudah menggunakan itu ya bang ya. Iya. Sama seperti contohnya nih, kalau aku lihat, kalau di Simalungun ini banyak nih toke nih bang ya, toke sawit, toke ubi atau kalau di daerah lain. Nah, setiap hari tuh orang tuh ngambil uang ke dia, jual sawit, jual apa gitu kan, tiap hari pasti ngambil hasil jual sawit. Nah pada saat momen politik ini, momen pemilu ini, dia jadi caleg. Ya itu kan susah juga mengidentifikasi dia itu datang ke situ ngambil uang untuk nyoblos atau ngambil uang sawit ya kan bang. Itu agak susah juga itu bang. Nah itu harus dibedakan, memang susah juga memang kan. Tetapi kalau semacam misal pedagang atau pengusaha seperti itu
membagikan uang, sehingga kalau kerumunan di tingkat kerumunan masyarakat kita kan tahu sih pengawas itu insting pengawasnya ada gitu kan, pasti ada lah gitu kan, dia caleg gitu kan, tahu-tahu misalkan hasil pengawasan ini orang berbondong-bondong tuh, masyarakat yang memang kita tahu lah gitu kan, insting pengawas itu kan, wah ini kan misalkan dia bukan penjual barang tertentu gitu kan, kok datang misalkan pengusaha tertentu itu gitu kan, paling tidak kita bisa membedakan bagaimana dia sebagai pengusaha dan caleg gitu, pasti kedapatan itu, pasti kedapatan. Atau dia juga sebagai tim sukses saja gitu. Ya, itu agak lebih sulit lagi. Iya. Lebih sulit lagi. Ya, kalau tuduh misalnya, ini money politik, enggak, ini uang sawit, dia jual sawit kok ya. Ya, seperti itulah, begitu. Tapi kita tahulah dari mana batasan kita mulai kita bisa kita tangani, itu jadi kita jadikan dugaan pelanggaran, melanggar misalkan money politik. Kita tahulah bahwa itu ada temuan atau misalkan itu melanggar. Itu tantangan juga itu kan di 2019. Kemudian hal yang lain memang persoalan logistik ini kan sudah dilipat, misalnya surat suara atau perlengkapan di TPS sudah dilipat, tetapi kadang-kadang terlambat datang ke TPS. Ini jadi masalah juga karena memang seharusnya itu datang ke TPS itu berapa lama dia sebelum pemilihan? Apakah malamnya atau dia 1 hari sebelum? 1 hari sebelum. Misalnya hari Rabu itu tanggal 14, tanggal 13 harus sudah sampai jam 00 lah begitu. Sampai jam 00. Nah, itu harus kalau lewat dari melanggar itu. Administratif. Karena melampaui tanggal kan. Maka supaya upaya pencegahan itu, maka kita harus koordinasi dengan KPU. Bahwa KPU itu harus betul-betul menjalankan distribusi logistik itu sampai ke TPS itu memang dipastikan ada seluruhnya, misal kelengkapan itu berikut dengan suara yang harus dicoblos begitu. Inilah jadi persoalan distribusi ini mungkin di tingkat kebijakan dari pimpinan pusat sampai ke daerah supaya ini berjalan lancar, kita semua menginginkan KPU, maka banyak koordinasi dengan stakeholder yang ada. Misalkan aparat keamanan untuk bisa membantu, tentu dilengkapi dengan ada MOU dan surat-surat yang memang tidak menyalahi bahwa orang lain itu bisa masuk dalam penyelenggaraan. Kemandirian KPU kita jaga juga. Kita juga salah satunya pengawas ini kan bukan melihat ini tengok dulu, misalkan lihat dulu kok ada melanggar kita tindak, ya gitu juga gitu. Identifikasi dulu. Ya artinya upaya pencegahan ke penyelenggara memang itulah tugas pengawas itu di Bawaslu sampai jajarannya gitu. Bahkan kita juga salah satu tahapan yang kita hadapi sekarang ini kita harus berkoordinasi dengan penyelenggara KPU dan jajarannya begitu. Itulah tantangan-tantangan mungkin barangkali di pemilu 2019 yang banyak juga itu kok dihadapi Sumatera Utara ini cukup kompleks Sumatera Utara ini kan. Belum lagi kan sekarang kan era digital nih Bang. Era digital ini banjirnya informasi nih dari Facebook, dari apa. Jadi sehingga masyarakat kan nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Terkadang apa yang dilihat itu yang belum tentu benar disampaikan saja. Nah, ini kadang kan membuat keributan gitu kan, keributan di kalangan masyarakat yang lain gitu. Contohnya ini ada bagi-bagi uang padahal dia cuma bagi-bagi itu pada saat sebelumnya momen pemilu. Nah, itu menghadapinya gimana biasanya? Ya, itu kan misalkan orang biasa lah kan, misalkan orang bagi sedekah contoh gitu kan. Tahu-tahu di-upload gitu kan, di-upload di medsos, baik Facebook, Instagram dan sebagainya gitu kan, pribadi kadang-kadang. Kadang itulah tantangan bagi kita. Iya, kadang-kadang karena dipotong-potong gitu. Itulah tantangan juga. Itu siapa yang mengawasi, siapa yang menindak? Ya Bawaslu. Tapi bagaimana informasi itu kadang-kadang ini kendala juga memang. Seharusnya memang disampaikan dengan bukti-bukti yang penuh syarat. Ketika melapor tuh hanya buktinya saja syarat material nggak cukup juga, harus ada juga siapa yang pelapor gitu kan, siapa terlapor yang gitu kan. Melapor ini yang terkadang kapan waktunya gitu kan. Melapor ini Bang terkadang ada kekhawatiran gitu Bang ya. Iya, jadi memang
kita belum seharusnya memang orang melapor itu kita lindungi secara undang-undang. Nah, karena kita juga sosialisasinya seperti itu ke masyarakat. Jangan takut Bapak Ibu atau abang-abang, kakak-kakak. Kalau misalkan ada di mata kakak-kakak, misalkan abang-abang, bapak-bapak, misalkan ada temuan memang melanggar money politik contohnya, ya lapor aja ke pengawas yang terdekat gitu. Misalkan ada Panwascam itu berkantor kan, atau kenal misalnya salah satu pengawas kelurahan dan desa itu kan, PKD kalau dulu PPL kan, ya sudah lapor aja gitu. Maka kita juga ada pos-pos pengaduan lah nanti, pos-pos pengaduan gitu. Biasa begitu, ada pos pengaduan tentang bagaimana dia tidak tercatatkan di DPT gitu. Ada pos pengaduan tentang, biasa kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten Kota itu membuat, misalkan ada warung-warung kita buat kerjasama gitu kan, warung-warung kopi, warung-warung jual makanan, kita buat nanti poskonya di situ, kita gelar spanduk gitu kan. Agar memang orang melapor gitu dengan sukarela gitu. Ada nomor kontak yang bisa dia. Ada nomor kontak. Ya di spanduk itu ada nomor kontak juga. Nanti kawan-kawan biasa pengawas itu terus sosialisasi begitu kan. Tersosialisasikan ke masyarakat misalkan Bawaslu Simalungun mengadakan misalkan di Perwiritan gitu kan, atau Partamyangan, ya silakan Bapak Ibu laporkan ke nomor kontak ini, kita terbuka gitu. Identitasnya Bang, identitas pelapor itu apa akan dilindungi atau dibuka juga? Kita lindungi gitu kan, kita kerjasama. Misalkan ada Gakumdunya gitu. Di Bawaslu itu kan bukan Bawaslu aja, pintu masuk saja di Bawaslu untuk upaya penegakan hukum pemilu. Di situ ada kejaksaan, ada kepolisian gitu. Jadi kita juga kawan-kawan juga sering ke koordinasi dengan kepolisian, yang dalam hal ini tidak penyidik yang sekaligus merasakan menyamankan masyarakat dan mengamankan masyarakat, begitulah tugas polisi itu kan. Artinya memang jangan takut-takut lapor gitu. Nah, gitu. Tapi jelas ya, pelapornya ada KTP-nya, alamatnya begitu. Jadi syarat formil dan materialnya itu ada uraian kejadiannya di mana tempatnya gitu. Jangan macam di-upload di Facebook, udah bagi-bagi duit gitu kan. Memang hari ini kan zaman yang kalau dibilang kita bilang itu tidak benar jadi benar. Apa istilahnya itu? Post-truth ya, post-truth. Nah, post-truth, zaman post-truth itu ya kita sampaikan sebenarnya kita coba-coba di Facebook. Ini sebenarnya tidak benar, tapi dianggap masyarakat kok benar gitu. Apalagi zaman yang kalau saya bilang ini kita tipis sekali melihat informasi itu, tipis telinga, tipis penglihatan, wah terus kita judge gitu, kita hakimi, wah ini melanggar gitu. Tapi bagi insting pengawas gitu kan, pengawas pemilu itu kita jadikan temuan, nggak bisa kita bilang, wah ini bukan pelanggaran, nggak bisa itu. Kita harus telusuri itu. Nah, kita telusuri itu berapa lama kan menelusuri? Kita diatur juga pakai Bawaslu, peraturan Badan Pengawas. Ada juga Pak? Ada. Itu berapa lama dia waktunya untuk mengawasi? Lah kalau pilkada itu 1 kali 24 jam gitu kan. Kalau nggak ketemu? Ya terus ya nanti ketika sudah itu kita jadikan temuan apakah dia melanggar atau tidak melanggar, apa ini pelanggaran atau bukan pelanggaran, itu nanti kita bahas di tingkat Bawaslunya gitu. Nah, jadi kawan-kawan itu sudah sedikit memang sudah piawai dalam hal itu, tapi memang ada beberapa yang harus kita perbaiki tentang investigasi gitu kan, menjadikan temuan itu jadi berupaya pelanggaran, tetapi tidak menunggu saja, tetapi upaya pencegahan lebih baik daripada penanganan pelanggaran. Jadi kan itu satu lagi Bang, mungkin kembali ke politik uang. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin politik uang ini melalui uang cash. Nah, zaman sekarang digital sudah bisa pengiriman uang melalui uang digital. Nah, apakah sudah ada dibahas gitu Bang di Bawaslu provinsi atau KPU provinsi dan KPU RI gitu untuk pelanggaran-pelanggaran seperti ini, mengidentifikasinya itu apakah sudah ada pembahasannya gitu? Ya, pembahasan sudah ada, tetapi bagaimana cara menanganinya dan cara menelusurinya, tapi kan kita harus pakai pembuktian kan gitu. Susah juga membuktikannya nih Bang, karena uang digital kan. Ya, ini kan tingkatnya sudah bukan
praktik uang yang manual gitu kan. Manual itu maksudnya ada cash gitu kan. Bisa tangkap tangan. Tangkap tangan. Nah, tangkap tangan aja pun sampai hari ini juga kita juga belum dilengkapi alat-alat gitu. Artinya kalau KPK itu ada sadap gitu. Bisa ditelusuri gitu orang melakukan praktik uang atau penyuapan dan sebagainya gitu kan. Nah, di Bawaslu ini kan belum kita lengkapi. Nah, itu saja kita mesti kerepotan juga untuk membuktikan gitu kan. Pembuktian itu. Jadi kerjasama tapi Bang sama di kepolisian biasanya atau kepolisian hanya di Gakumdu saja. Gakumdu itu tapi pintu masuk di kita. Polisian nggak bisa walaupun misalkan ada praktik uang belum bisa dia masuk. Tapi ketika pembahasan bahwa itu memang apakah itu pelanggaran atau bukan pelanggaran, nah, di situ masuk dia. Nah, kita libatkan dalam sentra penegakan hukum terpadu. Jadi di situ di dalamnya ada polisian, Bawaslu dan apa. Nah, kalau misalkan melihat begitu, itu kerjanya Bawaslu memang cukup high teknologi juga itu kan. Artinya teknologi yang canggih, teknologi yang sudah tinggi. Pakai tim cybernya. Tim cyber kita nggak ada tim cyber. Harus kerjasama dengan kepolisian, dan tim cyber gitu. Cyber di polisian atau adalah lembaga cyber negara gitu kan. Jadi memang inilah tantangan kita nih. Ini tantangan kita. Tapi pimpinan kita di Bawaslu RI sudah mendiskusikan itu, dan tantangan ke depan ini kan kampanye tadi yang Diki sebutkan tadi, misalkan tidak lagi pakai manual, pakai APK. Karena kan salah satunya begitu kan. Kemudian terkait pandemi ini juga. Dan itu solusi lah Bang. Sudah alternatif digitalisasi pemilu. Apalagi praktek misalkan praktek pelanggaran udah digitalisasi, praktek politik uang sudah pasti tantangan. Dan apalagi nanti kita selalu ada saja jalan ini. Dan ini kan ini kan kalau biasa Bawaslu itu memetakan kerawanan pemilu. Ini salah satu kerawanan. Kita kan sebelum penyelenggaraan ini pasti ada namanya indeks kerawanan pemilu, itu kita buat tuh. Tapi pimpinan kita di Bawaslu RI pasti membuat, dan datanya itu juga dari Bawaslu Kabupaten Kota gitu kan. Barangkali itu salah satu kerawanan yang paling signifikan, menurut saya signifikan itu. Karena memang sekarang penggunaan teknologi ini sudah, ya katakanlah misalkan di satu rumah tangga aja HP itu mungkin 2-3 itu paling minimal tuh. Satu orang bisa 2-3 Bang. 2-3 gitu. Jadi ya penggunaan itu sudah sangat urgen gitu, sangat penting HP itu. Bahkan juga praktek-praktek misalkan kampanye sudah begitu. Apakah nanti ini kan tantangan digitalisasi juga kan kita lihat juga kan. Misalnya pemungutan data pemilih juga sudah pakai aplikasi. Kemudian pemungutan suara sudah pakai misalkan apakah e-voting, ini mesti dikaji lagi. Electronic voting dan rekap sudah ada aplikasinya. Tantangan sendiri, tetapi ini menjadikan ini kan alat belum kita aplikasikan penerapan bahwa e-voting, rekap itu jadi salah satu dari bentuk tahapan pemilu gitu kan. Ini mesti digodok gitu kan. Tapi itulah tantangan ke depan itu bagi pengawas itu gitu. Nah, itu mesti inilah dinamis jadinya kan. Dinamis, tantangan itu dinamis. Oke Bang, tadi evaluasi dari pemilu yang sebelumnya sudah, dan tantangannya juga sudah. Nah, sekarang bagaimana nih persiapan untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menghadapi pemilu di 2024 mendatang itu Bang? Ya, kalau ini kan hasil rapat dengar pendapat Senin yang lalu, 4 Januari 2022 yang lalu, itu menghasilkan kesepakatan tanggal 14 Februari 2024 itu hari jadwal pemilu serentak kan gitu, pilpres atau pilek seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Utara Bang ada berapa kabupaten kota? Ya 33 kabupaten kota. 33. Nah, tambah satulah untuk pemilihan DPRD tingkat 1 gitu kan. Kemudian di tahun yang sama tanggal 27 November itu pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan seterusnya itu serentak seluruh Indonesia gitu.
Jadi persiapan yang kita laksanakan hari ini kita mesti menunggu dari Bawaslu RI pimpinan kita. Tapi bagi kita di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya Bawaslu Kabupaten Kota di 33 kabupaten kota ini persiapan non teknis ya kalau saya bilang tuh misalkan peningkatan kapasitas SDM itu nanti diampoleh Koordip Koordinator Divisi SDM dan Organisasi. Tapi secara formal itu kita belum ada penegasan dari Bawaslu RI. Gitu. Terus kalau untuk ke masyarakatnya udah ada persiapan Bang? Mungkin ada sosialisasi atau bagaimana proses pemilihan yang baik ke pemilih pemula kali anak-anak sekolah atau apa gitu Bang? Secara parsial kawan-kawan udah melakukan itu. Misalkan di mana ya? Kita lihat memang ada namanya Saka Adiasta, itu kan pramuka. Kawan-kawan juga kalau pramuka mengadakan kegiatan, biasanya kan perkemahan Sabtu Minggu, mereka itu hadir di situ. Tetapi mungkin ini kan sekolah-sekolah sudah dibuka secara tatap muka. Tapi mematuhi prokes juga. Masih ada pembatasan lagi. Ya, kawan-kawan juga sudah melakukan sebagai pembina apel di salah satu sekolah, terutama SMA ya, SMA SMK atau aliyah. Ya, karena mereka pemilih pemula yang 2024 nanti kemungkinan besar akan ikut menjadi pemilih ya gitu Bang. Iya, sebagai pemilih lah ya, sudah terdaftar. Nah, mereka melakukan apel itu. Di samping ya beginilah, misalkan untuk sosialisasi masyarakat. Ini kan bentuk digital ini Bang ya, podcast yang digagas oleh Bawaslu Simalungun ini seperti baik ini kan. Tetapi saya pribadi memang ini program unggulan juga ini podcast ini. Siap. Ya, saya kan luar biasa nih Bang. Bawaslu Simalungun ini Bang. Koordinator Divisi Humas harus bisa memotivasi, mendorong kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota, walaupun misalkan ya podcast itu kan bukan tempatnya, peralatannya, tetapi bagaimana menyampaikan sosialisasi bisa tersampaikan ke masyarakat. Ini kan nanti diunggah di mana ya, di YouTube dan sebagainya. Ini kan bentuk sosialisasi itu. Apa hal-hal yang dilakukan masyarakat, yang tidak boleh di masyarakat. Nantilah kan mungkin ini terus berlanjut ini podcast ini kan. Mungkin ada pimpin Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang nanti berkunjung kemari, diajak podcast ini, memberikan pencerahan juga dari KPU, dari kepolisian, lembaga lain atau mungkin partai-partai. Ini mengebasnya ini kawan-kawan lah mengemas supaya memang apa yang menjadi yang harus dipatuhi oleh masyarakat bisa tersampaikan. Kalau Bawaslu sudah gencar sosialisasi ini, ya kan, dan kegiatan informasinya dan dikelola informasi secara terbuka, maka kan masyarakat terpercaya. Untuk Bawaslu kan Bawaslu terbuka, Bawaslu terpercaya. Itulah. Saya untuk 2022 dan seterusnya, saya pikir siapapun yang pengganti di bawah provinsi gitu kan, juga harus keterbukaan informasi publik ini, sosialisasi seperti ini harus kita gencarkan. Kawan-kawan kabupaten kota kayaknya siap ini untuk melakukan itu. Apalagi di non tahapan ini, ya udah cocok kali nih kan dilakukan seperti ini gitu. Oke, sahabat Bawaslu, demikian podcast Bual Pokalan episode kedua kali ini. Terima kasih untuk Bang Marwan sudah berkunjung ke Simalungun. Semoga nggak kapok ya Bang ya. Masih mau lagi Bang berkunjung kemari Bang? Oh, kalau diundang mau kali. Luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan podcast Bual Pokalan Bawaslu Simalungun. Saksikan terus podcast Bual Pokalan di channel Bawaslu Simalungun. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Bual Pokalan yang akan datang. Saya Diki Nopandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.